Perkenalkan, nama saya Binaya Gabriel Sumapode, dan pada kesempatan yang indah ini saya akan mempresentasikan topik atau materi tentang gerak lurus. Dan seperti yang kita tahu, kita harus mengerti dulu apa itu gerak lurus, apa pengertian dari gerak lurus atau definisi dari gerak lurus. Oke, gerak lurus adalah suatu kondisi di mana suatu benda berpindah menjauhi posisi titik acuan dengan lintasan lurus. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Adapun lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Dan suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Sehingga benda yang diam pun sebelumnya dapat dikatakan bergerak, tergantung titik mana yang dapat dijadikan acuan. Dan ini adalah besaran-besaran dalam gerak lurus. Ada jarak dan perpindahan, yaitu jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arahnya. Ya. Baru yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya secara matematis. Persamaan kelajuan dapat didefinisikan sebagai berikut. F kurang S per T. Keterangannya adalah F sama dengan kelajuan atau M per S sama dengan jarak, dan T sama dengan selang waktu. Nah oke, bagaimana jika kita mengukur laju kendaraan? Sedangkan laju kendaraan itu tidak tetap. Jadi, oleh karenanya, untuk kasus seperti ini, digunakan laju rata-rata untuk dapat mengukur kelajuannya. Sehingga kelajuan rata-rata adalah hasil bagi lintasan total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Sehingga secara matematis kelajuan rata dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini adalah persamaannya, sehingga ini adalah persamaan atau rumus untuk mengukur kelajuan rata-rata suatu kendaraan ketika dia melewati lintasan. Nah, dalam gerak lurus ada beberapa macam-macam gerak lurus. Salah satunya contoh adalah gerak lurus beraturan atau gerak lurus GLB beraturan. Ini adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Jadi ketika dia menempuh jarak yang sama, kelajuannya adalah tetap. Misalnya, sebuah mobil bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ini berarti dalam setiap sekon, mobil tersebut menempuh jarak yang sama, yaitu 15 meter. Nah, ini adalah tabel jarak terhadap waktu untuk mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap atau 15 meter per sekon. Nah, sehingga grafik jarak terhadap waktu untuk kecepatan 15 meter per sekon adalah sebagai berikut. Ini dia. Nah, untuk hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan selang waktu, dia dapat dituliskan sebagai berikut atau dapat persamaannya sebagai berikut. Itu contohnya di atas. Oleh karena kecepatan dalam gerak lurus beraturan adalah konstan, maka kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat. V. Jadi persamaan di atas dapat dituliskan menjadi sebagai berikut. Ini kan S. Tadi kan gerak lurus secara beraturan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerak lurus yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah suatu kondisi benda bergerak dalam lintasan lurus yang mengalami percepatan maupun pelambatan secara teratur. Jadi, percepatan pelambatan
ketika suatu benda melintasi garis lurus itu dia secara teratur. Ada dua hal, percepatan atau perlambatan, sehingga percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan adalah selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Jadi ada selisih di tengah-tengah antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. Gerak lurus suatu benda yang perubahan kecepatannya selalu bertambah disebut gerak lurus dipercepat. Sedangkan gerak lurus suatu benda yang perubahannya adalah berkurang disebut gerak lurus diperlambat. Secara matematis, persamaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Dengan keterangannya, saya berikan keterangannya, yaitu A sama dengan percepatan atau meter per sekon, V sama dengan kecepatan mula-mula meter per sekon juga, dan VT atau kecepatan akhir atau bisa juga kecepatan awal itu meter per sekon juga, dan yang terakhir adalah T yaitu waktu atau sekon S. Dan persamaannya sebagai berikut atau rumusnya sebagai berikut. Nah, persamaan tadi dapat dituliskan sebagai berikut. Jika benda memulai gerakan dari kedudukan awal, SO pada saat T sama dengan 0 dan kedudukannya adalah S pada saat T, maka perpindahan adalah sebagai berikut. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Dan sekianlah presentasi dari saya. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mampir ke video saya. Dan saya harap penjelasan yang saya berikan itu masuk ke teman-teman. Dan materi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Terima kasih banyak. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.